Teman-teman, tahu nggak sih, sebenarnya sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar yang memiliki peran penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara optimal sebagai upaya mempertahankan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pembangunan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks, sangat rumit, sangat beresiko, melibatkan teknologi tinggi, serta merupakan usaha jangka panjang. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi merubah tatanan ekosistem suatu wilayah, baik dari segi biologi, geologi, dan fisik, maupun tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Objek dari pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable, di mana dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan 4 aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan growth, aspek pemerataan equity, aspek lingkungan environment, dan aspek konservasi atau conservation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Paralel 3. Di sini kami akan menjelaskan topik kita di project berselanjutnya kita, yaitu pengaruh eksploitasi sumber daya tambang terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Devina Nazwa Putri dengan NIM H4401221003. Saya Siti Nur Azizia Ismayanti dengan NIM H4401221041. Halo, perkenalkan saya Agnia Musirustandi dengan NIM H4401221076. Usaha pertambangan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang berkontribusi bagi perekonomian dan pembangunan di Indonesia karena dapat membantu penyerapan tenaga kerja, menjadi sumber devisa negara dan meningkatkan pendapatan daerah. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat besar, baik bagi dalam negeri maupun dunia internasional. Namun, seperti yang kita ketahui belakangan ini, banyak kegiatan di sektor pertambangan yang bertentangan dengan asas lingkungan dan merugikan kesejahteraan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan teknik, asas, dan kaidah yang benar. Oleh karena itu, perlunya pemahaman dan cara pandang yang proporsional karena dapat mengantarkan pada pengelolaan bahan tambang yang tidak merugikan generasi masa depan. Dengan adanya pemanfaatan sumber daya tambang tentu saja dapat mempengaruhi kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitarnya, baik dari sisi positif maupun negatif, seperti tersedianya fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lebih memadai seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan skill, dan fasilitas air bersih dan infrastruktur penunjang lainnya. Kedua, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga berkurangnya pengangguran karena adanya penerimaan tenaga kerja serta terbukanya pasar dan peluang usaha baru dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Akan tetapi, sebagian masyarakat juga menganggap bahwa kehadiran usaha pertambangan justru mematikan usaha masyarakat di sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selanjutnya, dari aspek sosial, adanya eksploitasi sumber daya tambang yang mengakibatkan beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama adanya konflik sosial. Adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan karena masalah pembebasan lahan, pencemaran air dan udara. Adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan warga pendatang. Konflik di masyarakat ini sebagian besar juga dipicu oleh masalah limbah yang keberadaannya tuh mengganggu sumber air minum, rendahnya jumlah tenaga kerja lokal yang diterima oleh di perusahaan. Yang kedua yaitu penurunan kualitas kesehatan. Penurunan tingkat kesehatan ini di masyarakat bisa dilihat dengan semakin seringnya masyarakat yang terkena batuk, gatal-gatal, dan penyakit menular lainnya. Meningkatnya biaya pengobatan hingga mengakibatkan kecelakaan tambang yang memakan korban jiwa. Pertambangan jelas memberikan dampak positif dan negatif kepada lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dampak tersebut dapat ditekan dengan menerapkan praktik pertambangan yang baik. Beberapa upaya solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menerapkan teknologi pertambangan yang tepat dan sesuai. Yang kedua, menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan. Yang ketiga, mematuhi kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat,
mempunyai perencanaan yang meluruh tentang teknik pertambangan dan mematuhi standar yang telah ditentukan. Yang kelima, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan. Yang keenam, melindungi dan memelihara fungsi lingkungan hidup. Yang ketujuh, mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedelapan, menghasilkan tingkat keuntungan yang memadai bagi investor dan karyawannya. Yang terakhir, menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang. Kesimpulan dari topik kita yaitu eksploitasi pertambangan berisiko tinggi mendegradasi ekosistem wilayah, terutama di pulau-pulau kecil. Tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, kegiatan pertambangan ini juga memicu kerawanan sosial yang berpotensi memicu konflik antar masyarakat.